Selamat datang di Ngalor Cup, ngalbum horror cup. Gimana? Di malam tahun baru ini kalian ngapain, Lur? Bakar-bakar sama teman-teman atau sama keluarga? Jalan-jalan, liburan, atau nyantai aja rebahan di rumah, Lur? Yang pasti tak doakan semua keinginan kalian di tahun 2025 bisa tercapai ya, Lur ya. Amin ya rabbal alamin. Tapi ya, Anda jangan cuma resolusi-resolusi tapi nggak ada aksi. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Dari pengalaman kita belajar bahwa manusia tidak belajar apa-apa dari pengalaman. Kali ini kita akan mengalur film Thailand Cup yang bergenre horror mystery thriller cup, yaitu Shutter tahun 2004. Pasti kalian udah banyak yang nonton ini, tapi nggak apa-apa. Jadi mari kita bernostalgia kembali, Lur. Mengisahkan tentang seorang fotografer dan kekasihnya yang seorang mahasiswi, di mana mereka terus diteror oleh arwah wanita yang begitu menyeramkan. Petunjuk demi petunjuk ditemukan oleh si mahasiswi dari penampakannya yang sering muncul di foto. Sampai akhirnya dia pun menemukan fakta yang sangat mengejutkan. Seperti apakah kengerian salah satu film horor legend terbaik Thailand ini? Langsung aja kita ke requestan pertanyaan lucu terakhir di 2024 dari dulurku Jonito Segoper ya. Cak, Adam punya Hawa, Rama punya Sinta, tapi kok dia punya orang? Kadang hidup emang tragis dan tidak sesuai harapan, Lur, tapi nggak apa-apa ya. Mungkin di 2025 nanti kamu akan menemukan jodohmu. Kalau nemu, monggo skecaken. Tan adalah seorang fotografer yang memiliki pacar bernama Jin, seorang mahasiswi tingkat akhir, dan jarak umur mereka lumayan jauh, Lur. Hari itu mereka sedang kumpul-kumpul dengan 3 teman kuliah Tan, yaitu Unop, Jim, dan Meng di acara pesta pernikahan Unop. Setelah ngobrol ngalor ngidul nostalgia zaman kuliah dulu, Tan dan Jin pun OTW pulang ke apartemen. Tapi tiba-tiba เพื่อนๆทางสนิทกันดีนะไม่เจอกันนานแค่ไหนแล้วอะ ฟังเพลงอะไรอ่ะ Ya, tanpa sengaja mereka menabrak seorang gadis kuliahan yang menyeberang. Jin ingin mengecek kondisi gadis itu, namun Tan yang tidak mau bertanggung jawab memaksa Jin untuk segera kabur dari sana. Dan inilah Shutter. ทันเขาตายไหม เจนเป็นไรป่ะ ผมบอกให้ขับไปไง ขับไปเจน Keesokan paginya, Tan disewa untuk foto acara wisuda sohibnya Jin, yaitu Nuh yang wisuda duluan. Namun ketika foto bersama, Tan sempat melihat sosok arwah seorang gadis. Sepulangnya ke apartemen, Tan pun langsung mencuci hasil foto dari kamera analog atau tustelnya. Maklum zaman dulu kamera digital belum populer kayak sekarang ya kan, Lur? Di lain sisi, Jin masih marah dengan Tan karena dia teringat dengan gadis yang mereka tabrak. Namun Tan bersikap seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Sejak insiden tersebut, Jin kesulitan tidur karena merasa sangat bersalah tidak memeriksa kondisi gadis itu yang bisa jadi masih hidup dan bisa diselamatkan. Apalagi Jin lah yang menyetir mobilnya. Setelah itu Tan pun pergi ke tempat cetak foto langganannya milik Pak Paijo untuk mengambil hasil jepretan wisudanya. Akan tetapi di beberapa foto terlihat bayangan putih. Tan mengira alat milik Paijo rusak, namun ternyata bayangan itu sudah ada di film negatif milik Tan. เครื่องพี่เป็นไรปะเนี่ย นี่ไงมันเสียมาตั้งแต่มึงถ่ายดีก็มึงเก่งถ่ายเสียก็ว่ากูล้างไม่ดี Sementara itu di apartemen, Jen yang baru pulang melihat ruang cuci foto menyala dan mengira Tan ada di dalam sana. Tak lama kemudian kenop pintu bergetar hebat seperti ada seseorang yang mengguncangnya dari dalam hingga pintu pun terbuka. Saat Jen masuk, dia tidak menemukan siapapun di sana, Lur. Namun anehnya keran wastafel menyala hingga air pun meluber. Ketika Jen akan mematikannya, terlihat seonggok endas berambut panjang muncul dan meminta tolong. Lalu yang terjadi, ternyata itu hanyalah mimpi. Dan setelah Tan pulang, dia pun menunjukkan foto-foto wisuda Nuh yang terdapat banyak bayangan putih. Sampai akhirnya Jin terkejut saat melihat foto wisuda bersama karena ada sosok arwah gadis. Dan dia mengira gadis itu adalah gadis yang mereka tabrak. Namun Tan menganggap itu hanyalah bayangan biasa karena kameranya rusak dan nanti dia akan memperbaikinya. กล้องเป็นอะไรเหรอ รูปเสียเต็มเลยฮะ เขาจะตายไหม พรุ่งนี้ผมเอาก็ไม่มีอะไรหรอกนะ
Ketika Jin masih merasa gelisah, Tan pun mengajaknya untuk mencari tahu bagaimana nasib gadis tersebut. Mereka datang ke pemakaman umum, berharap bisa menemukan jasadnya dari foto-foto kecelakaan di sana, namun sayang tidak ditemukan. Lalu ketika OTW pulang, mereka pun lewat jalanan saat insiden tabrakan terjadi, dan kebetulan para petugas sedang membetulkan tiang papan iklan yang sebelumnya ditabrak oleh mereka. Tan pun pura-pura bertanya siapa yang menabrak tiang itu dan apakah ada orang yang terluka. Namun Pak petugas mengatakan jika tidak ada orang terluka dan hanya papan iklan saja yang rusak. Selain itu, teman Tan juga sudah mengecek ke banyak rumah sakit untuk mencari gadis itu, namun juga tidak ada korban kecelakaan yang dirawat malam itu. Jelas Tan dan Jin semakin bingung apa yang terjadi dengan gadis yang mereka tabrak. Sepulangnya ke apartemen, Tan pun mengecek sosok yang muncul di foto wisuda. Dan tiba-tiba Tan pun menunjukkan kejanggalan sosok tersebut ke Pak Ijo, dan menurut Pak Ijo itu hanyalah penggambaran yang menumpuk akibat fokus kamera Tan yang jelek. Di lain sisi, Jin yang masih kepikiran akhirnya bolos kuliah, dan dia pun menemukan majalah yang membahas seputar foto-foto hantu. Setelah itu Tan menjemput Jin, dan Tan merasa lehernya sangat sakit semenjak kecelakaan malam itu. Lalu Jin pun memberitahu tentang majalah foto-foto hantu dan mengajak Tan untuk pergi ke tempat kediaman si penerbit. Mereka pun terkejut melihat semua bayangan-bayangan atau sosok goib di foto ternyata adalah hasil editan lur. Kepala penerbit yaitu Api Chart mengakui jika dia sengaja memalsukan foto-foto itu karena sangat disukai pembaca dan laku di pasaran. Namun bukan berarti tidak ada foto hantu yang asli, karena Api Chart memiliki beberapa foto hantu asli yang masih dia simpan dengan rapi dan tidak pernah dijadikan majalah. Salah satunya adalah foto masa kecilnya bersama sang ayah, di mana terlihat sosok ibu Api Chart berada di balik pintu, dan foto itu diambil setelah ibunya baru saja meninggal. Menurut Api Chart, terkadang roh merindukan orang yang mereka cintai, dan dia percaya kehadiran roh di dalam foto sebenarnya ingin menyampaikan suatu pesan, dan mereka pasti berhubungan dengan seseorang di foto tersebut. คล้ายแม่ผมมาก ผมถ่ายหลังจากแม่ผมไอ้เงาพวกเนี้ยมันมักจะเกี่ยวข้องกับเจ้าของรูปถ้าไม่ใช่เพราะว่าเขาต้องการจะบอกอะไรบางอย่าง Setelah itu Tan pun lanjut kerja foto prewed di studio. Namun ketika sesi pemotretan sudah selesai dan hanya ada Tan sendiri di dalam studio, tiba-tiba lampu pun mati lur. Dan ใครทำอะไรวะ ใครอ่ะ กูถามว่าใครอ่ะ karena lehernya semakin terasa sakit, Tan pun periksa ke rumah sakit dan mbak-mbak perawat sempat kebingungan saat Tan menimbang berat badannya. Setelah diperiksa dengan X-ray, dokter mengatakan jika bagian lehernya baik-baik saja dan mungkin otot leher Tan yang keseleo akibat kecelakaan. Untuk jaga-jaga, leher Tan pun digips hari itu dan dia diberikan obat minum anti nyeri. Tan pun semakin kepikiran dengan arwah di foto-fotonya, dan sore itu ketika Tan menjemput Jin di ruang kelasnya. Lagi-lagi itu hanyalah mimpi lur. Tan pun menenangkan diri minum air putih. Namun tak lama kemudian ada seseorang yang datang ke apartemennya. Ternyata itu adalah sohib masa kuliah Tan yaitu Unop, yang dalam kondisi linglung mengatakan bahwa dia akan mati. Unop juga berteriak histeris meminta foto-foto yang dulu pernah diambil oleh Tan, dan karena khawatir dengan kondisinya, Tan pun langsung menelpon istri Unop agar segera datang menjemputnya. Namun sebelum telepon itu nyambung, tiba-tiba Unop sudah pergi dari sana. รูปพวกนั้นน่ะเก็บไว้ที่ไหนรีบมาให้กูทันไอ้ทันกูกำลังจะตาย เดี๋ยวผมโทรหาเมียพี่ดีกว่า Ketika Jin sudah pulang, dia menemukan kejanggalan di foto-foto wisuda temannya Nuh, yaitu bayangan putih yang selalu berada di jendela ruangan yang sama. Gak pakai lama, Jin pun langsung OTW ke kampusnya dan masuk ke ruangan tersebut yang ternyata adalah ruang lab.
Dengan kamera Polaroid, Jin terus memfoto-foto seisi ruangan untuk mencari petunjuk lain. Sampai akhirnya dia menemukan seonggok penampakan di ujung rak. Jin pun mulai ketakutan karena mendengar suara teriakan tepat di belakangnya. Dan tiba-tiba sebuah figura pun terjatuh. Figura itu berisi foto mahasiswi di tahun 1995 bernama Natre yang mendapatkan penghargaan. Melihat wajah Natre, sontak Jin pun langsung teringat dengan insiden kecelakaan dan dia sangat yakin jika gadis yang dia tabrak adalah Natre. Mengetahui Natre kuliah di tahun yang sama dengan kekasihnya Tan, Jin pun langsung mengecek album kenangan kuliah milik Tan dan terdapat foto-foto Natre di sana. Namun yang paling mengejutkan, Jin juga menemukan foto Tan berdua bersama Natre. Sementara itu Tan yang kepikiran dengan Unop akhirnya datang ke apartemennya. Karena diketok-ketok gak ada respon, Tan pun langsung masuk ke dalam dan terlihat seisi rumah sudah berantakan, cermin pecah, juga foto-foto pernikahan Unop yang berserakan. Dan lagi-lagi terlihat banyak bayangan putih menutupi wajah Unop. Sampai akhirnya Tan melihat Unop yang ada di balkon apartemen dan betapa terpukulnya Tan atas kematian Unop. Dan setelah jasadnya dievakuasi polisi, istri Unop pun datang menjelaskan bahwa sudah beberapa hari terakhir Unop depresi karena merasa dihantui oleh sosok arwah wanita. Istri Unop juga memberitahu bahwa dua teman kuliah Tan yang lainnya, yaitu Jim dan Meng, juga sudah tewas bundir karena mengalami depresi yang serupa. เธอสองคนเพิ่งจะกระโดดตึกตายไปอ่ะเธอรู้ใช่ไหมว่าพี่ต้นเขาเป็นอะไร Di dalam mobil, Tan masih syok atas kematian ketiga temannya. Lalu Jin pun menunjukkan foto Tan bersama Natre dan bertanya siapakah wanita itu sebenarnya. Karena Jin yakin Natre lah sosok arwah wanita yang ada di foto wisuda. Dan itu artinya arwah Natre jugalah yang menghantui Unop, Jim maupun Meng. Terlihat dari bayangan putih di foto pernikahan Unop, yang mana itu adalah pertanda bahwa Unop sudah menjadi target arwah Natre. Tan akhirnya menceritakan bahwa dulu saat kuliah dia berkenalan dengan Natre, sosok yang begitu pendiam, tidak memiliki teman dan dianggap aneh. Lambat laun karena sering bertemu, Tan dan Natre pun akhirnya berpacaran. Namun dia merahasiakan hubungan itu ke siapapun, termasuk ketiga temannya. Natre begitu mencintai Tan, bahkan dia memberikan hadiah kamera karena mengetahui Tan yang hobi foto-foto. Di lain sisi, Tan tidak begitu mencintai Natre, dan setelah mendapatkan kepriwininyi, Tan pun mulai merasa bosan hingga akhirnya menjauh perlahan-lahan. Pertengkaran pun terjadi lur. Natre nekat menyayat tangannya sendiri, dan Tan yang sudah muak pun memutuskan hubungan mereka. เราคบกันแต่ผมไม่กล้าให้ใครรู้ Mendengar cerita itu, Jin pun masih bingung kenapa ketiga teman Tan dihantui. Namun Tan mengaku dia juga tidak tahu apa alasannya, dan Natre menghilang begitu saja sejak mereka putus. Sekarang Tan sangat ketakutan karena dia pasti akan menjadi korban berikutnya. Maka dari itu, untuk menyelesaikan masalah ini, Tan dan Jin memutuskan pergi ke rumah Natre agar bisa mendapatkan info lebih lanjut. Setelah mengetahui alamatnya dari pihak kampus, mereka berdua pun OTW ke rumah Natre yang jaraknya cukup jauh dari Bangkok. Lalu tiba-tiba arwah Natre pun kembali muncul yang hanya bisa dilihat oleh Tan, dan dia segera mengegas mobilnya. Alhamdulillahnya mereka masih selamat, dan begitu sampai di rumah Natre, Tan dan Jin bertemu dengan ibu Natre, sebut saja Ngatemi. Mana mukanya sama-sama horornya lagi kayak Natre. Mereka berdua pun mengaku sebagai teman Natre, dan ketika dipersilakan masuk, anehnya Ngatemi mengatakan jika putrinya Natre sedang tidur karena tidak enak badan. Tan dan Jin pun kebingungan karena jelas-jelas Natre sudah mati dan arwahnya terus menghantui.
Ketika Bunga Temi lanjut masak, Tan pun nekat naik ke lantai atas mencari kamar Natri dan Jin juga mengikutinya. Di lantai 2 terdapat banyak botol-botol formalin dan ketika masuk ke kamar Natri, tak disangka-sangka mayatnya sudah berbentuk tengkorak masih ada di kasurnya lur, lengkap dengan sisir, kacamata dan barang-barang Natri lainnya yang selalu ditata oleh Ngatemi setiap hari. Ngatemi pun mengaku dia masih belum bisa mengikhlaskan kepergian putrinya. Maka dari itu jasad Natri dibiarkan di sana dan selalu diberi formalin. Bahkan Ngatemi juga tidak mau mengkremasinya. Lalu Tan pun menunjukkan foto-foto arwah Natri di kampus agar Ngatemi tahu jika roh Natri tidak bisa beristirahat dengan tenang karena belum dimakamkan secara layak. Ngatemi pun akhirnya berubah pikiran dan upacara pemakaman Natri pun diadakan. Melalui saudara Bunga Temi, Tan dan Jin pun akhirnya tahu kronologi kematian Natri. Usut punya usut, Natri meninggalkan kuliahnya di Bangkok dan pulang ke rumah. Namun dia terlihat depresi, bahkan tidak mau berbicara sedikit pun. Tidak ada yang tahu kenapa Natri seperti itu. Sampai akhirnya Natri menenggak banyak obat hingga overdosis dan Ngatemi pun langsung melarikannya ke rumah sakit. Meski berhasil selamat, akan tetapi Natri yang sudah sadar dari komanya tiba-tiba bundir lur dengan cara melompat dari atap rumah sakit. Sejak kematian putrinya, akal sehat Ngatemi pun terganggu dan menganggap putrinya seolah-olah masih hidup, hingga seluruh warga sekitar ketakutan melihat Ngatemi dan tidak ada seorang pun yang mau berbicara dengannya. Tak lama kemudian Tan pun merinding karena dia merasa arwah Natri ada tepat di belakangnya. รักษาตัวมันฟ้าที่โรงพยาบาลไม่พูดไม่จากับใครมีเรื่องอะไรที่กรุงเทพป้าแกก็เลยเพี้ยนๆคนแถวเนี้ยไปคบค้ากับ Setelah upacara pemakaman selesai, proses kremasi baru akan dilakukan beberapa hari lagi. Tan dan Jin pun akhirnya pulang, namun Tan tidak bisa tidur dengan nyenyak karena masih kepikiran dengan arwah Natri. Lalu tiba-tiba Tan yang ketakutan pun keluar dari apartemen, namun arwah Natri masih terus menerornya. Karena lift kelamaan, Tan pun turun lewat tangga darurat, tapi dia selalu kembali ke lantai yang sama. Sampai akhirnya Tan bertemu dengan Jin, namun sebenarnya itu adalah arwah Natri yang menyalahkan Tan karena sudah tega meninggalkannya. Tan. Jen. Tan pun terpaksa turun melalui tangga di tembok gedung. Akan tetapi Natri masih mengikutinya. Lalu, yang terjadi? Karena jatuh dari ketinggian, Tan pun dirawat di rumah sakit dan tangannya patah. Lalu Jin mengabarkan jika hari itu jasad Natri akan dikremasi dan dia yakin semua teror yang selama ini terjadi pasti akan berakhir. Mereka berdua pun datang ke tempat kremasi dan Tan sempat teringat momen-momen bahagia bersama Natri. Beberapa hari kemudian, setelah mereka pergi berlibur ke pantai untuk refreshing, Jin pun datang ke toko Paijo untuk mencetak semua foto yang ada di kameranya. Jin begitu senang melihat foto-foto liburannya. Namun ketika melihat foto-foto lainnya, Jin pun terkejut lur. Karena ada banyak foto Jin dan Tan yang tertidur di sofa dan terlihat arwah Natri. Sampai akhirnya Jin sadar jika foto-foto itu digabungkan, maka akan terlihat arwah Natri yang merangkak ke arah rak buku, seolah-olah dia memberi pesan ke Jin agar mengecek rak buku tersebut. Gak pakai lama Jin mengecek rak buku itu dan dia pun menemukan seonggok film negatif.
Begitu film itu dicuci, muncullah foto-foto yang sangat membuat Jin shock lur, yaitu foto-foto Natri sedang diperkaos. Scene pun flashback saat Unop, Jim, dan Meng lagi kobam malam-malam di kampus dan mereka pun masuk ke dalam lab yang mana Natri masih lembur bertugas di sana. Karena Unop memaksanya untuk minum Hammer, Natri pun langsung mengepruk endasnya pakai vas dan saking emosinya Unop menyuruh Jim dan Meng memegangi Natri, sedangkan Unop langsung memulai aksi bejatnya. Tak lama kemudian Tan pun datang dan dia begitu terkejut melihat Natri yang diperkaos oleh sohibnya sendiri. Akan tetapi Unop memaksa Tan untuk memfoto Natri agar dia tidak berani melaporkan kejadian itu ke siapapun. Tololnya Tan mau melakukannya karena dia lebih ingin melindungi teman-temannya daripada Natri. Jelas Jin pun merasa muak, jijik, dan emosi dengan Tan karena telah melakukan perbuatan biadab. Tan pun mengatakan jika dia masih belum bisa memaafkan dirinya sendiri atas kejadian itu. Namun Jin yang sudah tidak peduli langsung pergi dari sana. Karena Tan tahu arwah Natri masih ada di sekitarnya, dia pun menantang agar Natri menunjukkan sosoknya sambil terus memfoto-foto seisi apartemen. Akan tetapi arwah Natri tidak ditemukan. Saking emosi dan depresinya, Tan pun melempar kamera Polaroid itu dan tanpa sengaja memfoto dirinya sendiri. Begitu melihat hasil fotonya, Tan pun merinding ketakutan dan dia teringat dengan sakit di lehernya. Juga perawat yang kebingungan saat melihat berat badan Tan yang mencapai 120 kg. Karena ternyata ya, selama ini Tan menggendong Natri dong lur. บางครั้งวิญญาณเขาก็แค่อยากอยู่ใกล้คน Ketika Tan melihat ke arah cermin, Natri pun menunjukkan sosoknya, menutup mata Tan dan membuatnya hilang keseimbangan. Sampai akhirnya di akhir film, terlihat Jin yang sedang berbicara dengan dokter di rumah sakit jiwa tentang kondisi Tan. Lalu Jin pun menengok Tan yang terkulai lemas di kasur dalam kondisi kepalanya diperban, mentalnya terganggu dan juga membungkuk lur. Jin hanya bisa menangis melihat kekasihnya. Lalu ketika Jin masuk ke dalam ruangan dan pintu akan tertutup, terlihat dari pantulan kaca Natri yang masih duduk manis di pundak Tan. Buyar, pesan moral dari film ini adalah jangan mempermainkan hati wanita lur. Jadilah lelaki jantan dong yang bertanggung jawab. Dan kalau putus ya putuslah baik-baik lur. Dan apabila leher Anda sakit, nah tahu dong apa artinya dong. Assalamualaikum.